Ya, nasih dan mansuh itu seperti apa? Kita bahas secara detail. Ya, tadi nasih itu asal katanya apa? Asal katanya apa nasih itu? Kan ada nasih dan mansuh. Apa bahasa atau apa arti daripada nasih itu? Asal katanya apa? Di dalam ayat Al-Quran itu, di surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwasannya dari ayat itu ya dijelaskan oleh para ulama terutama di dalam ulumul Quran yang disebut dengan nasih itu asal katanya adalah an-naskhu. An-naskhu itu di dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. An-naskhu itu atau nasih itu atau mansu itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah izalatus syai'i wa ibdaluhu bi ghairihi. Tolong dicatat. Pertama, makna pertama nasih itu atau an-nashu itu adalah izalatus syai'i wa ibdaluhu bi ghairihi. Menghapus sesuatu, menghapus sesuatu atau izalatus syai'i wa ibdaluhu bi ghairihi. Menghapus sesuatu dan menggantinya dengan yang lain. Apa tadi? Izalatus syai'i wa ibdaluhu bi ghairihi. Nasih itu adalah menghapus sesuatu dan menggantinya dengan yang lain. Contohnya tadi, kalau ayat dengan ayat itu, ya, contohnya atau yang paling mudah tentang ayat wasiat dengan ayat waris. Wasiat itu tentang ayat wasiat itu adalah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ayat ini menunjukkan bahwasannya wasiat itu boleh kepada orang-orang dekat termasuk lil walidaini kedua orang tua. Tetapi ternyata ayat ini menurut sebagian ulama dinasah dengan ayat mawaris. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu ayat mawaris. Ini kelanjutan panjang ayatnya itu ya. Itu ayat dengan ayat. Ayat apa tadi? Ayat wasiat itu diganti hukumnya dengan ayat mawaris. Tapi menurut ulama yang lain bahwasannya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaironil wasiyah ini. Ayat ini teman-teman menurut sebagian ulama itu hukumnya dinasah dengan hadis. Bunyi hadisnya apa? La wasiyata liwarithin. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Jadi tinggal teman-teman mau mengikut pendapat yang mana. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwasannya ayat tadi, ayat wasiat itu dinasah oleh ayat waris. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwasannya ayat tentang wasiat itu dinasah oleh hadis, ya, dinasah oleh hadis dengan hadis la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Jadi teman-teman sekalian, secara bahasa tadi nasah itu atau an-nashu itu adalah menghapus dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Kemudian makna kedua dari nasah itu ini masih secara bahasa. Makna kedua dari nasah itu adalah memindahkan atau menyalin. Seperti menyalin tulisan dari satu tempat ke tempat yang lain. Makna yang kedua adalah memindahkan atau menyalin. Makna nasah itu ya. Kalau di dalam Al-Baqarah tadi itu manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha.
Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Menurut sebagian ulama teman-teman sekalian, pendapat ulama ini ya, ingat ya itu masih secara bahasa. Pendapat ulama mengatakan bahwasannya nasah itu hanya boleh antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Ya, tidak boleh ayat Al-Quran dinasah baik itu kalau apalagi ayatnya ya. Hadis apa hukumnya itu tidak boleh dinasah oleh hadis. Gara-gara Al-Quran itu lebih utama daripada hadis. Ya, Al-Quran itu adalah wahyu. Maka ayat Al-Quran hukumnya tidak boleh dinasah dengan hadis. Misalnya tadi itu tentang wasiat. Wasiat itu ternyata ada sebagian ulama mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Ayat ini berbicara tentang wasiat. Maka bagi ulama yang tidak setuju tentang ayat dinasa dengan hadis, maka tidak boleh mengganti hukumnya dengan hadis tadi la wasiyata liwarisin. Maka ulama yang tidak setuju mengatakan bahwasannya ayat tentang wasiat tadi dinasah oleh ayat tentang apa? Tentang waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain gitu ya. Bisa dipaham sampai di sini? Jadi pendapat pertama tentang nasa ini menurut ulama ayat tidak boleh dinasa dengan hadis. Pendapat kedua, ayat itu tetap boleh dinasa dengan hadis. Sorry ya, kalau yang pertama tadi itu dalilnya mana? Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha mithliha. Tentang pendapat pertama tadi tentang ulama yang tidak memperbolehkan menasah ayat Al-Quran dengan yang lain. Karena harus sepadan. Manansah min ayatin tidaklah kami mengganti atau menghapus au nu'tiha atau mendatangkan au nu'tiha manansah min ayatin au nu'tiha au nu'tiha apa? Manansah min ayatin au nu'tiha mithliha. Astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa saya. Tapi ayatnya tadi itu ya. Manansah min ayatin aw nutiha. Tentang ayat itu ya. Na'ti bi khairin minha aw misliha. Itu ya. Alam ta'lam annallaha ala syai'in qadir. Manansah min ayatin aw nunsiha. Na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Al-ayah itulah ya. Takut salah saya. Ayat itu teman-teman sekalian menunjukkan bahwasannya ayat itu tidak boleh diganti dengan hadis. Harus diganti dengan sepadan. Kalau ayat dengan ayat berarti. Tetapi pendapat kedua mengatakan, ulama mengatakan ayat Al-Quran tetap boleh diganti dengan hadis dengan alasan bahwasannya hadis itu juga bagian daripada wahyu. Tetapi kedudukannya tentu berbeda. Ya, kalau Al-Quran itu setiap hurufnya dibaca berpahala ketika dibaca. Jadi itu dua pendapat ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Oke, itu teman-teman sekalian bahwasannya nasah secara bahasa itu adalah menghapus atau mengganti. Ada perkataan orang Arab itu mengatakan nasakhotih syamsu adzilla. Matahari menghapus bayangan. Tapi kalau misalnya kamu menghapus jejak itu gimana? Itu lain ya. No, apa nasakhotis syamsu adzillah, matahari menghapus jejak atau bayangan. Itu berarti dengan demikian nasah itu berarti artinya menghapus. Ya, kita lanjutkan. Menurut ulama, secara istilah yang disebut dengan nasah itu adalah raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin mutarahin anhu.
Ini menurut Imam Zarkasi di dalam kitab Al-Burhan dikatakan bahwasannya nasakh secara istilah itu adalah penghapusan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang kemudian, yang datang terlambat atau yang datang terakhir. Artinya yang dinasa itu pasti sudah pernah berlaku kemudian sekarang tidak berlaku. Dulu di masanya nabi-nabi terdahulu nikah, ya nikah menggabungkan kakak beradik itu boleh atau tidak boleh? Ini di kelas kalian kemarin dibahas ya, bukan? Misalnya Mbak ini kakak beradik ini, saya nikahi berdua ini, setuju? Setuju ya? Tinggal bilang setuju atau tidak. Nanti saya datangi kedua kamu. Kalau kakak beradik misalnya saya nikahi berdua itu dulu boleh, tapi di masa umatnya Nabi Muhammad itu tidak boleh. Hurrimat alaikum ay wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Diharamkan bagimu menikahi siapa? Ayat itu panjang ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah, kemudian wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Diharamkan bagimu apa yang diharamkan? Salah satunya adalah mengumpulkan kakak beradik. Dua kakak beradik itu tidak boleh di masa umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dulu itu boleh. Di dalam beberapa keterangan, Nabi Musa itu menikahi dua kakak beradik, di mana di keterangan itu dikatakan bahwasannya anaknya Nabi Zulkifli, kakak beradik itu dinikahi oleh Nabi Musa berdua. Itu umat-umat dulu boleh seperti itu. Tapi sekarang itu tidak boleh. Ya, maka diharamkan bagimu menikahi kakak beradik, ya, kakak beradik antajma'u bainal ukhtain itu tadi. Tidak boleh. Kemudian teman-teman sekalian, ternyata keterangan di dalam hadis ini nanti ada keterangan kalau kita belajar tentang mutlak muqayyad. Di dalam ayat Al-Quran tadi hanya diterangkan wa anta jema'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi kakak beradik. Tetapi di dalam hadis ditegaskan lagi bahwasannya kalau misalnya ini kakak beradik ini berdua nih. Ternyata ini adalah bibinya. Bibinya. Saudara dari ibunya kedua. Lah kalau misalnya saya mau nikahi ini, si siapa namanya inilah pokoknya ya. Menikahi ini, kemudian saya gabung dengan bibinya juga tidak boleh. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya, dia nih ngambil punya orang kayaknya nih. Kelas orang nih kayaknya. Saya tegaskan lagi, kalau misalnya saya menikah misalnya, kemudian saya menikahi seorang putri, kemudian bibinya juga mau saya nikahi, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ingat ya, di dalam ayat Al-Quran tadi, wa anta jima'u bainal ukhtani illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi kakak beradik kecuali dulu-dulu. Kalau dulu itu boleh berarti. Nah, ini berarti hukumnya itu sudah dinasah, diganti, tidak boleh menggabungkan kakak beradik. Di dalam hadis dipertegas lagi. Bukan hanya kakak beradik yang tidak boleh, tetapi kalau masih satu muhrim itu tidak boleh. Ya tadi ini anak ini adalah ponakan asli dari Mbak ini. Maka kalau misalnya saya menikahi berdua ini tidak boleh. Apalagi tiga-tiganya mau saya nikahi. Walaupun tiga-tiganya misalnya cinta banget sama gue gitu ya. Itu tetap tidak boleh teman-teman sekalian. Bisa dipaham ya? Itu contoh saja ya. Jangan dimasukkan dalam hati ya. Jadi artinya adalah nasah itu adalah tolong dicatat hello.
Nasah secara istilah itu adalah penghapusan hukum syar'i atau hukum syariat dengan dalil syar'i atau dalil syariat yang datang kemudian, yang datang kemudian. Artinya apa? Hukum syar'i atau hukum syariat. Artinya nasah itu adalah pembatalan, tolong dicatat. Artinya nasah itu adalah pembatalan atau penggantian hukum suatu ayat atau hadis dengan wahyu lain yang turun setelahnya. Yang turun setelahnya bukan karena kontradiksi, tetapi karena adanya perubahan kondisi dan hikmah syariat. Bukan karena kontradiksi, tetapi karena apa? Adanya adanya perubahan kondisi dan hikmah syariat. Tolong dicatat ya, nanti kalau saya tanya ternyata kalian tidak tahu, ingat ya tes lisan ujiannya. Ingat apa tadi? Ribut sekali nih ya. Apa bisa ditutup itu? Oke, nasah itu adalah pembatalan atau penggantian hukum suatu ayat atau hadis dengan wahyu lain yang turun setelahnya. Bukan karena kontradiksi, tetapi karena adanya perubahan kondisi dan hikmah syariat. Itu nasah ya, nasah itu atau nasihnya tadi. Sudah dicatat? Ingat itu tes lisan. Dicatat apa makiyah, apa madaniyah, apa nasih, apa mansuh. Sedangkan mansuh adalah hukum yang dihapus atau diganti oleh hukum baru. Sedangkan mansuh adalah hukum yang dihapus atau diganti dengan hukum baru. Hukum lamanya tadi itu adalah menikahi dua kakak beradik dulu itu boleh. Itu namanya mansuh. Karena sudah diganti tidak boleh menggabung kakak beradik untuk langsung dinikahi. Kalau ternyata misalnya kakaknya mati, dinikahi adiknya itu boleh, bukan berbarengan itu. Tapi berbarengan yang tidak boleh itu adalah dibawa dua-duanya ke KUA, walaupun itu kembar misalnya tetap tidak boleh. Oh cinta mati misalnya, cinta mati tetap tidak boleh. Ya, contohnya yang paling ini tadi adalah awal ketika Islam itu ada atau masih awal-awal Islam itu Muslim itu dilarang mendekati perang pada bulan-bulan haram atau tidak boleh berperang pada bulan-bulan haram. Kenapa? Karena pada saat itu umat Islam awal-awal Islam itu masih sedikit. Setelah kuat dan stabil, maka ayat itu, larangan itu dinasa atau dihapus dengan ayat yang memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin. Ya. Ayat itu teman-teman sekalian diganti dengan ayat yang memperbolehkan untuk memerangi kaum musyrikin. Pertama awal Islam ada, ya muncul umat Islam masih sedikit, maka di bulan-bulan haram itu tidak boleh mendekati orang atau memerangi orang kafir. Tapi setelah itu, ketika Islam itu sudah kuat, sudah ramai, ketika mereka menyerang ya, tapi tidak boleh di dalam Islam itu tidak boleh menyerang duluan. Siapapun itu tidak boleh ya.
Di at-taubah itu jangan dipahami qatilul musyriki nakafa, bunuh semua orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu bunuh semuanya. Itu kalau kita ambil sepotong ayat itu, maka kita akan menjadi radikal radikul ya, akan menjadi keras. Kenapa? Karena kita memahami ayat itu bahwasannya ketika ketemu orang tidak beragama Islam, orang musyrik kita suruh bunuh. Padahal tidak begitu ayatnya. Qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum. Jadi di dalam Islam itu kita boleh menyerang balik ya atau membalas serangan seseorang apabila kita diserang. Tapi kalau kita nyerang duluan itu tidak boleh. Oh, bagaimana waktu masa kekhalifan Bani Abbasiyah atau di masa Khulafaur Rasyidin menyerang beberapa negara itu? Itu bukan menyerang ya, itu namanya litahrir, bukan lilistikmar. Islam itu ketika berkuasa itu bukan untuk memonopoli, tetapi untuk membebaskan bangsa-bangsa yang dimonopoli oleh bangsa-bangsa Persia pada saat itu, bangsa Romawi. Makanya kalau sudah ditaklukkan oleh Islam, apakah dibunuh mereka? Tidak. Justru dibiarkan bebas ya, hidup dengan agamanya. Itu yang sudah dipraktekkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ayat Al-Quran tadi itu jangan dipahami tekstual, tapi harus dipahami dengan kontekstualnya. Hanya jangan memahami teksnya saja, tetapi tidak memahami kontekstualnya, kondisi teks pada saat itu turun, pada saat ayat itu turun. Atau asbabun nuzul ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau tadi itu apa? Menurut ulama ya, jumhur ulama itu seperti Imam Suyuti ini membahas tentang apa? Pendapat ulama tentang boleh dan tidaknya nasakh. Menurut Imam Suyuti, Zarkasi dan Qurtubi, mereka menerima adanya nasih dan mansuh. Mereka berpendapat bahwa nasah atau nasih itu adalah bagian daripada hikmatut tasyri', penetapan atau hikmah-hikmah dalam penetapan hukum Islam. Kemudian yang kedua, syariat Islam yang diturunkan secara bertahap ya, sesuai dengan perkembangan umat Islam. Maka sesuai dengan kaidah soleh likulli zaman wal makan. Islam itu akan sesuai dimanapun dan kapanpun. Tergantung bagaimana cara kita memahami teks daripada ayat Al-Quran ataupun hadis. Ya, bisa dipahami ya? Makanya tidak boleh kita mengatakan bahwasannya ayat ini maknanya begini. Tafsir ulama mengatakan ini ayatnya cuma begini maknanya. Tetapi tidak bisa dibawa ke makna yang lain. Itu salah. Karena ayat Al-Quran itu teman-teman sekalian, tadi saya katakan soleh likulli zaman wal makan. Kapanpun dan dimanapun itu akan sesuai dengan zaman. Maka ada ulama mengatakan Al-Quran al-mu'jiz al-khalid ila yaumil qiyamah. Al-Quran itu adalah mukjizat yang kekal hingga yaumil qiyamah. Bisa dipaham ya? Jadi saya setuju dengan pendapat Imam Zarkasi, Imam Suyuti, dan Imam Qurtubi ini bahwasannya apa nasih itu tetap ada. Tujuannya tadi adalah untuk perkembangan at-tatawur al-hadara was-saqafah al-islamiyah. Untuk perkembangan apa adat dan budaya atau perkembangan umat Islam yang selalu berkembang dan selalu ada kejadian-kejadian baru ya, ada permasalahan-permasalahan baru yang perlu kita putuskan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis, tetapi metode dan konsep yang kita gunakan yaitu harus sesuai juga. Jangan pula ya, jangan pula misalnya nih, ada yang mengatakan bahwasannya ini ini adalah tafsir ya. Menurut ulama ini adalah tafsir birro'yi tetapi yang masuk kepada batil. Ya, di dalam surat Al-Qari'ah itu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itu kan berbicara tentang kiamat.
Tetapi ada ulama yang menafsiri begini, ketika bom Hiroshima itu dijatuhkan di Jepang, maka manusia berterbangan seperti anai-anai. Kira-kira masuk akal nggak? Ya kalau itu dianggap kiamat oleh orang Jepang dan itu adalah memang benar-benar seperti itu keadaannya, boleh-boleh aja kita tarik di situ itu. Itu namanya cocokilogi. Tetapi pembahasan aslinya adalah tentang hari kiamat. Atau teman-teman sekalian, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran babil. Ada beberapa keterangan terutama para mufassir yang baru muasiro itu menjelaskan bahwasannya Toiron ababil itu adalah ababil itu bukan nama burung, tetapi Babil ababil itu adalah Babilonia di Irak sana. Kenapa kemudian dikaitkan dengan burung? Karena pada saat itu negara saat apa Raja Abraha itu ingin menghancurkan Mekah itu, kota Babilonia itu adalah negara yang memiliki alat yang sangat canggih untuk peperangan, yaitu alat-alat yang bisa terbang seperti itu. Maka digambarkan seperti burung. Jadi Babilonia itu dianggapnya, diyakininya oleh mufassir Jadid ini atau mufassir Mu'asiro ini, Babil itu adalah negara Babilonia yang memiliki apa pasukan yang canggih dan alat-alat canggih. Apakah ini masuk akal? Ya, menurut tafsir ulama tafsir bahwasannya tafsir yang seperti ini adalah tafsir birra'yi, yaitu tafsir dengan menggunakan akal dan pikiran, tetapi yang dianggapnya adalah batil ya, yang salah gitu. Bisa dipahami ya teman-teman sekalian? Jadi tadi itu tujuannya adalah bukan karena kontradiksi, tetapi at-tadarruj fit tashri'. At-tadarruj itu apa? Penyempurnaan secara bertahap atau tatawur, berkembang ya. Karena apa? Kehidupan manusia itu akan selalu berkembang. Dulu di masa Nabi ada nggak orang beli pakai online shop itu? Kan tidak ada. Ada nggak jualannya? Bagaimana misalnya kita transfer sekarang orang belanja cuman pakai QRIS semua. Kalau di dalam Islam itu kan harus ada ijab dan kabul. Saya beli ya kamu jual gitu. Gitu Ulfa ya. Udah mulai ngantuk ini ya. Ngopi dulu ya biar nggak cun ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi sampai di mana? Bahwasannya dulu di masa Nabi itu tidak ada proses jual beli itu menggunakan kiris dan yang lain. Tapi sekarang itu sudah mulai canggih. Itu apakah boleh seperti itu? Apakah di dalam Islam itu boleh? Tentu boleh tadi ya. Bagaimana konsepnya? Ya konsepnya itu ada innamal bai' antara jual beli itu adalah asasnya itu adalah suka sama suka. Tapi jangan kita bahas ini ya. Itu nanti di fikih muamalah. Kita lebih kepada fokus nasih dan mansukh. Dalil mereka, teman-teman, pendapat ulama pertama yang mengatakan ini bahwasannya nasik dan mansu itu boleh adalah manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat Al-Qur'an atau surat Al-Baqarah ayat 106 ini mengatakan bahwasannya ayat manapun yang kami nasa atau kami jadikan lupa, pasti kami gantikan dengan yang lebih baik darinya atau yang sebanding. Ya, diganti dengan yang lebih baik atau dengan yang sebanding, setara. Itu mana sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Jadi kalau diganti itu apa? Diganti dengan yang lebih bagus atau dengan yang sebanding. Itu kelompok pertama. Berarti ulama pertama itu adalah yang memperbolehkan untuk apa? Untuk menasah baik itu ayat dengan ayat ataupun ayat dengan hadis. Kelompok kedua adalah
Kelompok kedua adalah yang menolak nasah di dalam Al-Quran. Sebagian ulama menolak adanya nasah. Tadi apa nasah itu? Mengganti atau menghapus. Kelompok kedua, ulama kelompok kedua yang menolak adalah misalnya adalah Abu Muslim Al-Isfihan yang tadi disebutin oleh pemateri. Ini adalah dari golongan Mu'tazilah atau para mufassir kontemporer. Mereka mengatakan bahwasannya tidak ada ayat Al-Quran yang benar-benar dihapus. Ya, yang tampak seperti nasah adalah takyid. Yang tampak seperti nasah itu adalah takyid. Contohnya, ketika orang melakukan pembunuhan, maka di dalam surat Al-Mujadalah itu dia disebutkan dia fatah riru rokobah. Ketika orang melakukan pembunuhan itu, maka dia harus tebusannya itu adalah apa? Harus melakukan, tapi ini anu ya, yang pembunuhan tanpa sengaja. Maka dia fatah riru rokobah, maka dia harus membebaskan budak. Itu berarti penjelasan membebaskan budak itu, budaknya itu masih umum. Masih umum itu masih mutlak namanya. Mutlak itu teman-teman sekalian, berarti budak yang harus dibebaskan itu boleh dia budaknya agama apapun itu boleh. Tetapi di ayat lain ditakyid, dibatasi bahwasannya yang boleh, yang apa, yang menjadi eh, apa yang harus dibebaskan budaknya itu adalah fatahriru rokobatin mukminah, yaitu yang harus dibebaskan adalah budak yang mukmin. Artinya tidak boleh sembarangan budak gitu ya. Bisa dipaham ya? Kalau sembarangan budak itu tidak boleh. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu diterangkan bahwasannya eh, bol, sebagai pengganti daripada orang yang membunuh tanpa sengaja itu adalah membebaskan budak. Tetapi budaknya itu di ayat lain dijelaskan bahwasannya budaknya itu harus budak yang beragama Islam atau mukmin. Bisa dipaham ya? Sehingga pendapat ini mengatakan bahwasannya tidak ada ayat di dalam Al-Quran itu yang menghapus, tetapi hanya pembatasan saja atau pentahsisan saja. Ya, pentahsisan itu contohnya misalnya di dalam ayat Al-Quran itu teman-teman, kalau kita contohkan di dalam ayat Al-Quran itu yang mentahsis itu ya, bahwasannya kalau di dalam apa ayat Al-Quran nanti ditahsis dengan hadis itu misalnya. Di dalam ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang wasiat, tetapi wasiatnya berapa batasnya apakah dijelaskan? Hello, hello. Tidak dijelaskan. Tetapi di dalam hadis, wasiat itu ditaksis bahwasannya wasiat itu sepertiga. Atau di dalam ayat Al-Quran, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri, laki-laki dan pencuri perempuan, itu wajib dipotong tangannya. Berapa kira-kira yang dicuri itu sehingga dia wajib dipotong tangannya? Penjelasan itu tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Penjelasannya nanti berada di dalam Al-Quran. Tidak boleh kurang dari seperempat dinar. Itu penjelasan di dalam hadis ya. Berarti ini menurut ulama itu adalah taksis. Ditaksis. Bisa dipaham ya? Menurut sebagian ulama, yang tadi yang tidak setuju itu adalah mereka mengatakan bahwasannya di dalam ayat Al-Quran itu bukan sebagai penghapusan ayat Al-Quran, tetapi penghapusan syariat terdahulu. Ya syariat terdahulu itu tadi itu menikah kakak beradik itu dulu boleh, tapi tidak boleh sekarang. Itu apa? Menurut ulama yang kontemporer ini
Menurut ulama yang kontemporer, mereka menafsirkan surat Al-Baqarah misalnya 106 bukan sebagai penghapusan ayat, tetapi penghapusan syariat terdahulu. Kalau umat terdahulu, umatnya Nabi Musa itu, ketika mereka melakukan kesalahan itu, ketika mereka menyembah sapi itu, yang dipelopori oleh Samiri itu, apa mereka tobatnya? Tobatnya itu adalah sebagaimana diceritakan di dalam ayat Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Kalian telah melakukan kesalahan, kezoliman. Kezolimannya itu apa? Menjadikan bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan. Fatubu ila barikum, maka taubatlah kalian kepada para pencipta kalian. Faktulu ampusakum, maka bunuh diri cara tobatnya. Itu umat-umat terdahulu. Kalau sekarang bunuh diri boleh enggak? Tidak boleh. Ya, seperti itu ya. Karena waktunya semakin mepet, kita jelaskan sedikit-sedikit. Pendapat ketiga, teman-teman sekalian, pendapat ketiga dari tentang nasi itu, ada ulama yang tetap memperbolehkan, tetapi membatasi nasah, nasih dan mansuhnya. Ya, ulama ini mengakui nasah, namun membatasi jumlahnya sehingga sangat sedikit. Misalnya itu adalah Imam An-Nahas menyebut hanya ada 20 ayat yang dinasah. Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan itu hanya menyebut 20 sampai 21 ayat. Imam Arabi menyebutkan ada sekitar 5 ayat nasi dan mansu yang disepakati. Ini menunjukkan bahwasannya ada beda para ulama. Jadi pendapat pertama tadi ada yang membolehkan, hello, ada yang membolehkan. Alasannya karena apa tadi? Karena hikmah, kemudian apa? Perbedaan situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua, tidak memperbolehkan karena tidak mungkin ayat itu diganti dengan hadis misalnya. Kemudian yang ketiga, itu pendapat yang ketiga, tolong dicatat ini nanti saya tanyakan ya. Kalau tidak begitu tidak mau nulis ya. Seperti dulu ada kawan, ada mahasiswa saya ini dulu namanya OJ ya, Amir dan Rijal. Ini kalau tidak disuruh nulis tidak mau nulis dia. Kalau kecuali ini akan ditanyakan di UTS dan UAS baru ditulis. Ini sering terjadi, ya terjadi di kota-kota besar ya. Orang-orang yang seperti ini. Kalau dia mau apa nanti akan dipertanyakan di UTS dan UAS baru ditulis. Ya itu seperti kalian ya. Ternyata umat-umat terdahulu itu, mahasiswa-mahasiswa dulu itu tidak ada bedanya dengan mahasiswa sekarang. Ya, jadi tiga pendapat tadi. Ada yang memperbolehkan secara mutlak, ada yang tidak memperbolehkan, dan ada yang memperbolehkan tetapi membatasi. Salah satunya adalah As-Suyuti, di mana di menurut As-Suyuti itu atau An-Nahas itu hanya ada 20 sampai 21 ayat yang dinasah di dalam Al-Qur'an. Ya, tinggal berapa menit kita? Saya kasih contoh nih ayat, kalau ayat dengan ayat tadi sudah ya, tentang faidan salahal ashurul hurum faktulul musyrikin itu ya. Itu ayat itu adalah nasih yang mengganti. Mana yang diganti ayatnya? La ikraha fiddin di Al-Baqarah 256. Kemudian ayat dengan hadis. Ayat tetapi diganti dengan hadis. Tadi ya, kalau tadi ayat dengan ayat, yang sekarang adalah ayat dengan hadis. Ayat dengan hadis itu ayatnya diganti hukumnya dengan hadis. Tadi tentang kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Ayat tentang wasiat. Ayat tentang wasiat itu tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Bapak itu adalah ahli waris.
Maka hadis Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Ahli waris tadi berapa jumlahnya? Wasiat itu batasnya berapa? Sepertiga. Penjelasan sepertiga itu dijelaskan di dalam hadis. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman kalian ingin saya jelaskan bahwasannya kutiba alaikum idza hadara itu ayat tersebut awalnya mewajibkan wasiat bagi ahli waris. Namun Rasulullah SAW menjelaskan, menerangkan, menegaskan bahwa Allah telah menetapkan hak setiap ahli waris melalui sistem warisan. Sehingga wasiat mereka tidak berlaku lagi. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Oke, selanjutnya hadis dengan ayat. Kalau pertama tadi ayat dengan ayat, kemudian yang kedua adalah ayat dengan hadis. Sekarang yang ketiga adalah ayat apa? Hadis dengan ayat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Itu hadisnya. Kemudian menurut ulama turunlah ayat yang menasah tentang larangan tadi itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Awalnya Nabi melarang ziarah kubur agar umat tidak kembali kepada kesyirikan. Namun setelah iman mereka kuat, larangan itu dicabut dan ziarah kubur dianjurkan karena ziarah kubur itu mengingat akhirat. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya kuntu nahai tukum ziarat an ziaratil kubur. Saya melarang kalian untuk menziarahi kubur. Yang pertama ini dinasah dengan hadis setelahnya. Fazuruha fa innaha tadhkirul akhirah. Maka ziarahlah kalian, ziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian atau mengingatkan kepada akhirat. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tadhkirul akhirah. Walaupun tadi itu ada yang mengatakan bahwasannya hadis tadi itu dinasah dengan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian ayat yang keempat, hadis dengan hadis ya. Rasulullah itu dulu pernah melarang ya, melarang apa? Nahaitukum an luhumil adahi. Rasulullah itu melarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian setelah itu kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah dan simpanlah daging kurban itu dan sedekahkanlah. Pertama, itu Nabi melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari berlaku saat banyak orang miskin di Madinah. Pada saat itu karena di kota Madinah itu banyak orang miskin. Setelah situasi membaik, maka hadis kedua menasah larangan itu. Jadi boleh disimpan apa daging kurban itu. Intinya teman-teman sekalian, yang nasih tadi itu, kalau ayat dengan ayat itu adalah nasih itu apa tadi? Penggantinya. Kalau mansuh itu adalah yang diganti. Di surat At-Taubah tadi itu adalah nasih.
Yang diganti atau mansuhnya itu adalah yang Al-Baqarah 256. Temanya itu tentang toleransi dan perang. Itu ayat dengan ayat. Kalau ayat dengan hadis dengan ayat adalah nasihnya itu adalah la wasiyata liwarisin. Kemudian Al-Baqarah tadi ayat 18 ya ayyuhalladzina amanu 180 ya. Ya ayyuhalladzina apa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyah. Wasiat dan warisan. Walaupun tadi di awal saya katakan ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul wasiyatu in taraka khaironil wasiyatu lil walidain itu menurut ulama lain dikatakan bahwasannya ayat tentang wasiat itu dinasa oleh ayat lain yaitu ayat tentang waris. Jadi boleh juga dikatakan eh, ayat dengan ayat, tetapi ayat wasiat diganti dengan ayat waris. Kemudian ayat dengan hadis. Ayatnya itu mengganti at-takatsur tadi. At-takatsur itu adalah ayatnya mengganti hadis nahaitukum an ziyaratul kubur. Pelarangan tentang ziarah kubur di dalam hadis. Atau hadis yang diganti hukumnya dengan ayat Al-Qur'an yang paling gampang itu adalah hadis yang menjelaskan tentang sholat kita menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat Al-Qur'an yang menggantinya supaya kita menghadap ke Masjidil Haram. Nabi menjelaskan, menerangkan bahwasannya awal-awal Islam itu kita sholat itu menghadap ke mana? Masjidil Aqsa. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kita itu pertamanya menghadap ke apa? Ke Bait, ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu. Kemudian itu dinasah diganti hukumnya supaya kita menghadap ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka Masjidil Haram. Kalau hadis dengan hadis tadi tentang hewan kurban. Pertamanya diperintahkan untuk tidak boleh menyimpan selama 3 hari lebih, tidak boleh. Tapi kemudian setelah itu turun hadis lagi, muncul hadis lagi dari Nabi yang menjelaskan bolehnya menyimpan hewan kurban. Ya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf suara saya sudah hilang. Kalau ada salah kata, salah ucap. Jadi simple tentang apa tadi? Tentang nasi dan mansu itu. Nasi dan mansu, nasi itu adalah ayat penggantinya, sedangkan mansu itu adalah ayat yang diganti. Ayat itu ada ayat diganti dengan ayat, ada ayat diganti dengan hadis, ada hadis diganti dengan ayat, dan ada hadis diganti dengan hadis. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.